Besok kita 1 jam kita bahas pembahasan soal ya. Hari ini kita beresin semua sampai bab 13. Kalau di aviation itu kita ada beberapa hal yang terkait dengan reinsurance-nya. Pertama, untuk hull itu dia insurer value basis ya, tergantung apakah dia total loss atau constructive total loss ya. Yang pasti dia tidak boleh melebihi insured value ya, atau kalau di sini insurer value. Assurer boleh over value karena perkembangan bisnis pesawat, boleh juga. Jadi assurer biasa membayar biaya pengadaan penggantian pesawat ya, dengan nilai insurer value atau saving claim cost. Jika pesawatnya itu nyicil atau mortgage ya, biasa pakai agreed value. Komponen part clause itu dia ada jaminan komponen part clause, average percentage dari value untuk recovery major part. Profit commission diatur di AVN 64A dan B. Insurance product, hull, liability, dan PA ya. Jadi di aviation itu ada jaminan hull, liability, dan PA. Ada juga airport liability ya, ada aircraft product liability juga. Kalau hull and liability-nya standarnya itu London Aircraft Insurance Policy AVN 1C. Ada jaminan hull, war, and light peril LSW 555B AVN 52E. Marketnya ya, karakteristik underwriting untuk reasuransi aviation ini, dia UK market itu di Lloyd's ya, ada company seperti British Aviation Insurance Group, Global Aerospace Underwriting Managers ya. Di US market juga ada, other market tuh ada di Jerman, Belanda, Swiss, Jepang, sama di Prancis ya. Placing 50 airline menguasai 80% traffic penerbangan global dunia ya. Underwriter biasanya ada 2, ada leading, ada follower. Coinsurance dia ada several liability dan joint liability. Broker dia memiliki global access ya. Biasanya pemain aviation itu brokernya hanya beberapa. Yang terkenal itu misalnya GLT ya, dan Willis Aviation. Insurance product untuk untuk di aviation itu ada PA, selain dari hull dan liability ada PA, loss of use, loss of license, breach of warranty insurance, loss of profit, cargo liability. Lalu ini untuk aircraft-nya dan hull dan liability-nya dia pakai AVN 1C. Polisi yang umum digunakan di Indonesia itu AVN 1C. Ada combined policy, ada unnamed perils, ada limit berlaku untuk anyone aircraft. Kalau AVN 1C itu isinya ini ya, ada 4 sections. Yang pertama, loss of or damage to aircraft, legal liability to third party other than passenger, legal liability to passenger, sama section 4-nya itu adalah general terms applicable for all section ya. General exclusion, condition precedent, general condition, dan definition. Underwriting consideration-nya apa? Nah ini bisa dilihat ada detail insurance, nature composite portfolio, incurred claim-nya gimana, policy sum insured-nya, limit liability-nya berapa, scope and original cover-nya. Untuk non-prop, retention per aircraft, dan akumulasi harus dilihat. Jadi di aviation itu kita akumulasinya gimana sih? Pesawat paling gede gimana? Seri apa? Misalnya Airbus atau Boeing, yang paling besarnya Boeing
versi berapa, jumlah penumpangnya maksimum berapa, liability-nya berapa, kru-nya berapa, itu diasumsikan aja misalnya tabrakan di udara dua pesawat yang sama, ditambah dengan liability terhadap kejatuhan pesawatnya ya. Nah, itu kira-kira adalah worst case scenario untuk menghitung akumulasi di aviation. Ada pengembalian premi, kadang di aviation itu ada pengembalian premi juga, bisa fakultatif, bisa treaty, surplus tidak cocok untuk hull risk. Variable retention of quota share, limit retensi berbeda untuk tiap resiko. Underwriting consideration-nya kalau proporsional gimana, non proporsional gimana, kalau fakultatif gimana, ya. Biasanya kalau pilotnya itu ada namanya flight hour-nya berapa, pilotnya minimum punya flight hour berapa, 1000 jam misalnya. Ini fakultatif, proporsional, ada treaty ada proporsional, ada non proporsional sama. Tapi non proporsional ini jarang ya. Pemain aviation itu memang marketnya limited sekali. Biasanya sih di kota mereka proporsional semua. Cover hull risk LSW 555B ya. Ini untuk war risk, piracy, dan terrorism. Ada 5 section. Lalu di AVN 52 itu ada artikel 3, 4, dan 5 yang sering dibahas ya di AVN 52E ini LSW 555B ya, hampir sama dengan AVN 52 tentang war risk ya. Lalu untuk war risk ini rate-nya berapa, terus third party liability-nya berapa, personal accident-nya itu berapa, deductible-nya gimana, indemnity-nya insured value basis apa agreed value basis. Lalu jenis premium payment-nya bersama ya seperti di properti atau di COB lain-lainnya. Diskon, ada profit com, ada NCBOR ya atau no claim bonus, NOCD. AVN 41, Aviation Reinsurance Underwriting dan Claims Control. Nah, ini adalah contoh-contoh kejadian terkait dengan perang dan terorisme, war and terrorism ya. Yang paling teringat sama kita itu apa? 9/11 ya. Underwriting consideration-nya apa aja sih di aviation itu? Akumulasi, ya. PA itu covernya apa aja? Hampir sama dengan polis PA standar ya. Atau di Indonesia itu PSAKDI ya. Hampir sama coverage-nya itu. Hampir sama ininya juga, underwriting consideration-nya juga. Kalau pembahasan soalnya nanti 3 ujian terakhir ya. Space risk itu ya sangat limited sekali writer yang bisa punya kapasitas untuk space risk ini. Satellite manufacture ya, adequate resource, good reputable. Ini yang paling penting itu kalau space risk itu dia adalah peluncurannya di mana gitu ya. Satelit meluncur di mana, ini paling sering jadi apa namanya? Jadi catatan nih. Jadi kalau dia meluncurnya di tempat-tempat yang udah sering ada gagal peluncuran, itu biasanya
harus hati-hati gitu. Oke, sekian aja buat pertemuan kita malam ini. Besok kita sambung lagi pembahasan soal past years untuk 3 ujian terakhir. Nanti untuk bahan-bahan yang hari ini kita bahas akan dikirimkan lewat WA. Itu aja buat malam ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa sekarang atau bisa nanti lewat WA juga, nggak masalah. Itu aja dari saya. Sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.